Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin. Kali ini yang akan saya bahas adalah lanjutan daripada kitab Uquluddin karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala pada pasal yang ketiga. Langsung aja pada baris yang pertama, faslul salisu, yaitu pasal yang pertama, fi bayani fadli sholatil mar'ati, di dalam penjelasan keutamanya sholatnya seorang wanita, fi baitiha, yang dilakukan di dalam rumahnya, wa fi annaha, yaitu di dalamnya annaha, bahwasanya salatul mar'ati fi baitiha, bahwasanya salatnya seorang wanita di rumahnya, afdalu min salatiha, yaitu lebih utama daripada dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu, yaitu waktu yang dekat atau waktu seorang wanita ketika dekat, min wajhi rabbiha, yaitu ketika dekat dengan Tuhannya, yaitu ketika idza kana fi qari baitiha, yaitu ketika dia itu melakukan salat di rumahnya. Wa inna sholataha fi suhni, karena sesungguhnya salatnya dia di teras rumahnya dia, afdalu, itu lebih utama, min sholatiha fil masjid, yaitu daripada seorang wanita melakukan salat di masjid. Wa sholataha fi baitiha, dan salatnya seorang wanita yang dilakukan di dalam rumahnya, afdalu min sholatiha, yaitu lebih utama daripada dia melakukan salat fi suhni dariha, daripada dia melakukan salat di teras rumahnya. Wa salataha fi mukhdaiha, dan seorang wanita yang melakukan salat fi mukhdaiha, yaitu yang melakukan salatnya di kamar, afdalu, itu lebih utama lagi, min salatiha fi baitiha, daripada dia melakukan salatnya itu di dalam rumah. Ya. Wal mukhdi'u, yaitu mukhdi'u, yaitu bidomil mim, dengan mendomahkan huruf mim, kata mukhdi'u, ya kan, mendomahkan huruf mimnya, yaitu artinya adalah bait, fi baitin, wa dzalika li satri, yaitu maksudnya adalah kamar di dalam rumah, gitu, lisatri, itu untuk menutupi diri, ya, maksudnya untuk menutup si wanita tersebut, lebih menutup, lebih tertutup kalau dia dari orang-orang lain ketika dia melakukan sholatnya di dalam rumah atau dalam kamar, ya, dalam kamar, afwan. Faslur Rabi, yaitu pasal yang keempat, fi bayani hormatin nazru rajul ilan nisa ajnabiyah, yaitu di dalam haramnya seorang laki-laki, yaitu ilan nisa ajnabiyah, yaitu memandang ketika melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, wal aksi ai nazrahunna ilaih, yaitu maksudnya kebalikannya, wanita pun haram hukumnya melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Fama yahrumu ru'yatuhu ala rajul, dan apa-apa yang diharamkan ru'yatuhu, memandangnya, ala rajul, bagi seorang laki-laki, yahrumu ru'yatuhu, maka diharamkan juga bagi seorang wanita, al imraati minhu, memandang kepada sesuatu tersebut. Wal murahiqu, adapun murahik itu adalah laki-laki yang hampir balik, ya,
Fidzalika karajuli, maka yang di dalam perkara itu memandang laki-laki yang mau balik itu hukumnya sama seperti memandang laki-laki yang dewasa. Fayalzamu walihu man'uhu minan nazr ilal ajanabiyati, yaitu maka wajib bagi walinya, ya, walinya si murahik, yaitu laki-laki yang mau balik itu, laki-laki yang hampir balik itu, mencegah dia. Jadi walinya itu mencegah dia minan nazari ilal ajanabiyati, yaitu dari memandang wanita yang bukan mahramnya. Wa yalzamuha al ihtijabu minhu, itu wajib bagi wanita itu ihtijab, yaitu menutup dirinya dari agar tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wa kal mar'ati fi dzalikal amrat jamil, wa kal mar'ati seperti wanita di dalam yang demikian itu, fil amradil jamil wajhi, yaitu laki-laki yang mau beranjak balik, yang jamil, yang punya paras wajahnya. Amrad jamil itu ya memiliki paras yang itu ya, itu juga sama kalmar ati. Dihukumi sama ya wanita dalam hal tersebut adalah laki-laki belia yang berparas tampan. Itu nggak boleh memandang ya seorang wanita kepada dia. Kazafi Nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri, ini yang dijelaskan di dalam kitab Nihaya karya Syekh Muhammad Misri, fi ma waqa'a fihi, yaitu mengenai tentang memandang, hukum memandang wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Itu maksudnya jaga minal kitab wal hadis, ini dikutip dalam kitab sebagaimana yang telah banyak di dalam ayat-ayat atau hadis ya, maksudnya di dalam hadis atas tidak diperbolehkannya melihat laki-laki maupun wanita yang bukan mahram. Wa yahrumu ala rajuli, kemudian selanjutnya, dan haram bagi seorang laki-laki walau mahjuban, walaupun dia kemaluannya terpotong, wa khasian, walaupun dia itu laki-laki itu kemaluannya dikebiri, wa aninan, atau laki-laki tersebut impoten, wa mukhannisan, atau laki-laki tersebut banci, wahaman, atau usianya udah tua, maka haram bagi dia, bagi mereka itu nazaru ila ajnabiyah mustahatu, yaitu memandang kepada wanita yang bukan mahram, yang berparas cantik, wanita yang bukan mahramnya itu, atau yang menggairahkan ya, hatta ila wajhiha, sampai dia tuh juga sama, nggak boleh melihat wajahnya sekalipun. Wa kafaiha, dan kedua telapak tangannya si wanita tersebut, zohran wa batnan, baik telapak tangan yang bagian luar maupun bagian dalam. Wal mufti bihi, itu pendapat seorang mufti ya mengenai tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang laki-laki walaupun dia impoten atau dia itu laki-laki yang tua rentan itu, untuk memandang kepada wanita sampai dia juga nggak boleh melihat wajahnya maupun kedua telapak tangannya, baik
bagian luar maupun bagian telapak tangan bagian yang dalam. Lakin nukila anil aktsarina, akan tetapi yang dinukil dari kebanyakan para ulama, hala yaitu dihalalkan atau diperbolehkan nazru ila zalika, yaitu memandang kepada telapak tangan maupun wajah wanita yang bukan mahram. Amma nazru ila zaujati, adapun hukum seorang suami melihat istrinya, wa amatihi fi hali hayati, itu dan hukum seorang suami melihat hamba sahayanya atau budaknya, budak wanitanya dia. Fi halati ini zaman perbudakan ya. Dulu, sekarang mah udah jarang. Jadi seorang suami melihat budaknya atau melihat istrinya, yang dimana istri dan budaknya itu masih hidup, fi hali hayatin kulin min huma fajaizun, maka hukumnya diperbolehkan, walau ma wujudi mani minal istima, walaupun tidak adanya sesuatu penghalang minal istimta'i, seperti istimta ya, seperti istimta itu suatu penghalang. Istimta itu ya bersenang-senang ya, qaribu zawali kahaidi warahni, seperti istri yang masih dalam haidnya dan hamba sahaya wanita yang masih dalam keadaan gadaiannya. Baris yang pertama atau masih baris yang pertama di bagian tengah. Lakina yukrahu nazrul farji hatta min nafsihi, akan tetapi bagi seorang suami yukrahu dimakruhkan itu bukan berarti nggak boleh. Artinya dimakruhkan bagi suami nazarul farji, yaitu memandang kepada kemaluan istrinya, hatta min nafsihi, atau dia memandang kepada kemaluannya dia sendiri, bila hajatin, kalau tidak ada hajat, kepentingan yang urgent gitu. Bikhila filmani berarti zawali kan i'tada zaujati an subahati ya. Berbeda halnya kalau terdapat penghalang yang lambat hilangnya untuk bermesraan, seperti seorang istri yang masih dalam masa iddah karena perkara syubhat, perkara yang samar-samar. Fa yahrumu nazru ila ma baina surratiha wa rukbatiha, maka haram bagi suami memandang kepada mas apa-apa yang, yaitu memandang kepada sesuatu baina surratiha, yaitu antara perut pusarnya si istri, waruk batiha, dan lututnya dia. Tidak boleh memandang ke situ bagi suami, yang dimana suami tersebut yaitu istrinya itu dalam keadaan iddah yang disebabkan karena perkara subhat. Maka nggak boleh bagi suami memandang kepada bagian pusar sampai lutut si istri. Duna ghayra kal maharami wal amati al muzawwajati. Seperti keharaman yang sama terdapat mahramnya dan hamba yang telah berkeluarga. Amma nazru li ajli nikah, dapat memandang disebabkan pernikahan, mau nikahin dia, misalnya wanita
kita mau lamar ya, mau kita nikahin, fa yajuzu ila wajhi wa kafain, maka diperbolehkan bagi si pelamar wanita tersebut untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya fakot aja, tidak lebih dari itu ya. Jadi diperbolehkan bagi laki-laki yang lamar wanita untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan si calon istrinya dia. Minal hurrati, yaitu dari wanita yang merdeka. Min ila ma ada wa min wa ila man wa ila ma ada ma baina surati wa rukbati minal amati, dan diperbolehkan melihat ke selain apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya bagi budak sahaya wanita. Wa yajuzu, kemudian diperbolehkan juga melihat kepada wanita yang bukan mahramnya pada bagian wajahnya aja, li syahadati wa muamalah, untuk kesaksian ya, persaksian, dan untuk perkara muamalah, bisnis, jual beli misalnya gitu, maka diperbolehkan memandang ila ajnabiyya fi wajhi faqat li syahadati wal muamalati walal amati inda syara'iha, dan bagi budak ya inda syara'iha fi ma ad aurati min zahiril badan. Dan kepada hamba sahaya wanita ketika membelinya boleh melihat pada selain apa-apa yang menjadi aurat dari sekujur badannya. Kemudian wa yajuzu, dan diperbolehkan juga an-nazru, memandang kepada wanita yang bukan mahram, wa massaha, dan menyentuh wanita yang bukan mahram, limudawati, disebabkan untuk pengobatan ya. Misalnya pasiennya wanita, maka diperbolehkan bagi si dokter yang laki-laki ini untuk menyentuhnya atau memandang dia selama dalam perkara yang darurat, artinya nggak ada alternatif lain, maka boleh bagi dokter, misal dokternya ini pria, boleh bagi dia memandang atau menyentuh pasiennya dia yang wanita ini fil mawadi'i, pada tempat-tempat allati yahtaju ilaiha, pada tempat-tempat yang dibutuhkan, yahtaju ilaiha, yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang demikian itu, atau untuk pengobatannya dia itu, untuk memperlancar pengobatannya dia itu ya. Kalau nggak disentuh susah nyembuhinnya, maka ya boleh menyentuhnya walau farjan, walaupun yang dia sentuh itu kemaluan wanita yang bukan mahramnya dia, maka diperbolehkan bisyarti huduri min, dengan syarat adanya man yamna'ul khalwati, yaitu seseorang yang dapat mencegah si dokter dan si pasien perempuannya ini dari berduaan, min mahramin wa nahwihi,
seperti yang menemani pasiennya ini mahramnya atau selain mahramnya. Misalnya ya bapaknya lah, pokoknya orang yang mahramnya lah, atau adiknya dia, atau kakaknya dia, maka diperbolehkan bagi dokter mengobati wanita yang bukan mahram pasiennya dia, dan menyentuhnya dia juga diperbolehkan karena dasar untuk pengobatan. Dan pengobatannya ini pun karena udah nggak ada alternatif lain. Walaupun yang dia sentuh atau yang si dokternya itu sentuh kemaluannya dia, si wanita yang bukan mahramnya dia, maka diperbolehkan dengan syarat adanya seseorang atau mahramnya si pasiennya dia itu yang menemani si pasien wanita tersebut, supaya si dokter dan si pasien itu tidak khalwat, berdua-duaan. Wa bi syartin faqda jinsil mu'alaj, ya. Kemudian dengan syarat tidak adanya jenis mu'alaj, artinya tidak ada alternatif lain selain melakukan hal yang demikian itu. Wa yajuzu nazru, dan diperbolehkan bagi ilaiha, yaitu diperbolehkan memandang wanita yang bukan mahram. Aidon, yaitu diperbolehkan juga memandang wanita yang bukan mahram, li ta'limil wajib, di dalam pelajaran atau ngaji, untuk mengajarkan perkara yang wajib aja fakot. Contoh, dia ini keluarganya ini yang mahram ini gak ada yang bisa ngajarin ngaji, terus kemudian si wanita ini akhirnya dia mencari alternatif lain, yaitu mau gak mau dia ngaji dengan ustadz yang bukan mahramnya dia, maka diperbolehkan bagi wanita ini, tapi yang dia pelajari itu hanya perkara-perkara yang wajib aja. Seperti dia itu ngaji masalah mengenai tentang sholat, atau tentang wudhu, atau zakat, atau puasa, atau muamalah jual beli kalau dia emang seorang pedagang. Alaiha kama qala subki wa ghairihi, ya, jadi diperbolehkan ya guru ngaji itu ngajarin wanita yang bukan mahram, tapi yang diajarinya itu cukup yang perkara-perkara yang wajib di dalam agama. Adapun perkara yang sunnah ya maka tidak diperkenankan, atau yang fardu kifayah ya, kecuali emang nggak ada solusi lagi, nggak ada orang yang bisa melakukan di kampung itu, misalnya memandikan jenazah, maka boleh bagi wanita ini untuk belajar yang fardu kifayah kepada seorang ustadz yang bukan mahramnya. Kemudian wadzalika inda faqda man yu'allimuha, ini pun kalau misalnya nggak ada orang yang bisa mengajarkan wanita tersebut, minal maharimi, dari orang yang mahram dengannya, wanisai, atau seorang wanita. Misalnya kalau nggak ada dari keluarganya yang mahram itu yang bisa ngajarin si wanita ini, atau tidak ada guru-guru ngaji yang cewek yang sejenis sama dia, wanita maksudnya gitu, maka diperbolehkan bagi wanita ini untuk belajar mengaji kepada seorang ustadz cowok, maka diperbolehkan. Guru ngaji perempuan nggak ada,
yang mahram juga nggak bisa ngajarin ngaji dia, maka diperbolehkan bagi wanita ini untuk ngaji kepada ustadznya, dan ustadznya pun boleh memandang kepada dia, memandang wajahnya. Ini berdasarkan kias, hukum kias, atau disamakan hukumnya itu alal mudawati, yaitu dengan kasus yang tadi mengenai tentang seorang dokter dengan pasien yang bukan mahramnya. Nah, ini hukumnya ini disamakan dengan kasus tadi, kasus perkara tadi. Wa inda ta'assuri ta'lim min ra'i hijabin. Ini pun disebabkan karena atau kasusnya ini karena sulitnya itu taklim, berlangsungnya pembelajaran disebabkan di belakang hijab, belakang penutup. Maka diperbolehkan, ya contoh antara kita dengan wanita yang bukan mahram, atau bukan antara kita, antara si ustadz dengan wanita yang bukan mahram itu tertutupi dengan tembok, dan tembok ini menghalangi suara daripada si ustadznya ini. Maka diperbolehkan si wanita ini untuk masuk ke dalam karena ta'assuru, yaitu sulitnya melakukan pembelajaran di balik hijab penutup. Wala yajuzu, kemudian selanjutnya wala yajuzu nazru ilaiha li ajli ta'lim mandub, dan tidak diperbolehkan memandang wanita yang bukan mahram li ajli ta'lim mandub, disebabkan yang dia ngaji atau yang dia pelajari perkara-perkara yang disunahkan. Kalau perkara yang wajib maka boleh bagi ustadz ngajarin wanita yang bukan mahram. Kalau perkara-perkara sunnah maka tidak diperbolehkan seorang ustadz memandang kepada wanita yang bukan mahram. Bikhilafil amrad, berbeda kalau misalnya dia ini amrad, ya amrad itu yang belum balik atau yang menjelang mau balik. Fayajuzu, maka diperbolehkan misalnya wanitanya ini atau prianya ini, cowoknya ini masih bocah gitu ya, masih bocah, tapi dia ada tampangnya gitu, atau menjelang balik dah, bocah-bocah menjelang balik. Itu bagaimana kalau guru ngajinya itu cewek terus ngajarin bocah yang mau balik, atau sebaliknya? Maka hukumnya diperbolehkan. Ya juzu nazru ilaihi li ajlihi, maka boleh memandangnya, ya. Kadzalika fi syarah nihaya li Syekh Misri. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarah Nihaya li Syekh Al-Misri ala Ghayatil Abi Suja, itu atas kitab Ghayatu Abi Suja. Kemudian selanjutnya adalah pasal yang kok di sini pasal yang ke-1 ya. Pokoknya pasal selanjutnya lah itu. Nah, sampai situ aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.